Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kembali bisa menjumpai semua saudara-saudara dan saya berharap semua kita dalam keadaan baik, dalam keadaan bersuka cita dan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini pun Engkau kembali bisa memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami mengerti apa yang Tuhan mau katakan kepada kami hari ini. Berbicaralah Tuhan kepada kami semuanya. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita mau renungkan, saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal ke-22 mulai nanti ayat pertama. Tema yang kita akan renungkan adalah melangkah dengan iman. Dan saya pilih bagaimana Abraham melangkah dengan iman. Itulah di dalam Kejadian pasal ke-22 ayat 1 sampai ayat ke-19. Kita mulai ayat pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Saudara, di dalam ayat pertama ini dimulai dengan setelah semuanya itu. Berarti setelah di dalam pasal ke-21 ayat 34, Allah mencoba Abraham. Dalam bahasa aslinya dan dalam bahasa Inggris, kata mencoba di sini berarti mentesting. Karena di dalam kitab Yakobus Perjanjian Baru, Allah tidak pernah mencobai manusia. Biasanya yang mencobai manusia adalah iblis, dirinya sendiri, dan dunia ini. Karena iblis mencobai manusia, tujuannya supaya menghancurkan manusia. Tapi kalau Allah mentesting manusia, tujuannya supaya manusia ini naik kelas secara iman. Sama seperti anak-anak kita yang sedang studi. Kalau ada ujian, tentu tujuan sekolah agar siswa bisa naik kelas. Bukan supaya tinggal kelas. Tapi tujuannya adalah agar siswa itu bisa ke kelas yang lebih tinggi. Atau kalau sudah selesai sekolahnya, ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi kalau kita hari ini ditesting oleh Tuhan, diuji oleh Tuhan, itu berita baik. Berarti Tuhan ingin kita naik kelas ke jenjang yang lebih tinggi. Ada satu istilah
Kalau emas yang murni tidak takut dibakar oleh api. Karena zaman dulu untuk menguji apakah itu emas murni atau emas palsu, biasanya dibakar dengan api, dan kalau dia emas murni, dia tahan diuji. Dan setelah dibakar, dibersihkan, bahkan dia lebih bercahaya. Kita pun kalau mempunyai iman yang murni, jangan takut diuji oleh Tuhan. Kalau kita diuji oleh Tuhan, berarti Tuhan melihat iman kita bisa dinaikkan, bisa bertambah maju, bisa naik kelas. Begitu juga Abraham. Abraham pada waktu itu, waktu diuji oleh Tuhan di sini, umurnya sekitar 115 atau sekitar 120. Tapi masih diuji oleh Tuhan. Dan saya yakin perjalanan iman kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, Tuhan tidak ingin iman Bapak Ibu dan iman saya statis. Tuhan tidak ingin iman saudara dan iman saya begini saja. Tetapi Dia ingin iman kita ini maju, selangkah demi selangkah bertumbuh. Dan tentu adalah lewat ujian. Kita teruskan apa yang dikatakan Allah kepada Abraham. Ia berfirman kepadanya. Abraham lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Saudara, melangkah dengan iman berarti mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Mendengarkan firman Tuhan berkata. Karena Allah berkata lewat firman-Nya. Dan di dalam bahasa aslinya, waktu Abraham berkata, "Ya Tuhan," sebenarnya arti kalimat ini adalah, "Di sini saya Tuhan, saya siap melaksanakan kehendak-Mu." Melangkah dengan iman, atau disebut juga iman yang sejati itu, mendengarkan firman Tuhan berbicara, dan hatinya pun siap melaksanakan firman Tuhan. Tidak ada iman yang sejati tanpa firman Tuhan yang jelas. Karena melangkah dengan iman artinya melaksanakan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi tidak mungkin orang berkata, "Aku beriman," tapi dia tidak mengerti firman Tuhan apa yang mau dikerjakan. Beriman itu bukan melangkah seperti ke tempat yang gelap, yang kita tidak tahu apa-apa di situ. Jadi testing pertama kalau ada orang melangkah dengan iman, berarti didengarkannya firman Tuhan. Sama seperti Abraham di sini. "Ini saya Tuhan, saya siap melaksanakan kehendak-Mu." Melangkah dengan iman berarti
kita siap melaksanakan firman Tuhan itu. Walaupun firman Tuhan pada waktu itu belum diketahui oleh Abraham apa isinya. Tapi dia sudah siap. Saudara-saudara, biasanya kalau firman Tuhan itu menguntungkan secara dunia kepada kita, gampang sekali kita berkata, puji Tuhan, haleluya. Misalnya saya buat contoh, mintalah maka akan diberi kepadamu. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah maka kamu akan mendapat. Langsung kita katakan, amin, haleluya. Tapi berani jugakah kita katakan, kalau ada firman Tuhan, orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya tiap-tiap hari. Berani jugakah kita katakan, amin, haleluya? Abraham dia belum tahu isi firman Tuhan, isi perkataan Tuhan. Tapi dia berani katakan, di sini saya Tuhan, saya siap melaksanakan firman-Mu. Firman Tuhan bukan sekedar sudah kita mengerti di otak kita. Sudah bisa dihafal. Dan itu bagus. Dan itu penting. Tapi bukan sekedar itu Bapak Ibu. Bukan sekedar itu saudara-saudaraku semua. Tapi hati ini berkata kepada Tuhan, saya siap melaksanakan firman-Mu ini Tuhan. Apapun isinya. Inilah iman yang sejati atau melangkah dengan iman. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, di sini saya Tuhan, saya siap melaksanakan firman-Mu. Hari ini saya berkata kepada Bapak Ibu, kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita mendengarkan khotbah, jangan-jangan ada orang, wah enak khotbahnya ya, bagus khotbah pendeta itu ya. Tapi hatinya belum siap melaksanakan firman Tuhan itu. Bukankah orang Kristen tahu semua? Kalau dia bukan Kristen baru-baru kali, tahu semua bahwa Matius pasal 28 itu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua suku bangsa menjadi muridku. Tapi sangat sedikit orang Kristen hari ini mendukung pelayanan sampai ke ujung bumi. Tahu firman Tuhan itu. Mungkin sering didengarkan di gereja. Sering dikhotbahkan oleh pendeta kita. Tapi sekedar tahu. Tidak seperti Abraham berani berkata, di sini saya Tuhan, saya siap melaksanakan kehendak-Mu. Firman Tuhan yang mana hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sudah hafal baik. Sudah tahu. Berkesan. Tapi masih sekedar di otak atau di hati. Belum siap kita melaksanakannya. Hari ini iman yang sejati ataupun melangkah dengan iman itu dimulai dengan mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan berbicara dan dalam hatinya pun siap
melaksanakan firman Tuhan itu. Kalau ini firman Tuhan, apakah secara dunia menguntungkan saya atau tidak? Secara dunia mungkin ada kesulitannya. Tapi kalau ini suara Tuhan, ini kehendak Tuhan, saya berkata, di sini saya Tuhan, saya siap melaksanakan perkataanmu ini. Sekarang kita lanjutkan ayat 2, saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kita sudah dengar tadi bahwa Abraham berkata kepada Allah, di sini saya Tuhan, saya siap melaksanakan firman-Mu. Walaupun pada waktu itu dia belum tahu firman Tuhan yang mana yang harus dia lakukan. Yang penting hatinya sudah siap. Ayat 2 rupanya perkataan Tuhan kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Ada 2 di sini. Tentu anak Abraham yang pertama bukan Ishak, tapi Ismail. Tetapi memang lewat Ishak lah nanti keturunan Abraham. Karena Ishak artinya adalah yang dijanjikan. Tunggal. Dan tidak tahu kita umur Ishak pada waktu itu berapa. Ada kemungkinan dia umur 14, 15, 17, remaja. Dan dikatakan yang engkau kasihi. Abraham memiliki anak Ishak ini waktu dia umur 100 tahun. Istrinya umur 90. Lama sekali mereka nunggu, bahkan dikatakan istrinya mandul. Tapi Tuhan berkemurahan, Tuhan memberkati sehingga Ishak ini lahir di waktu istrinya yang sudah mandul dan sudah lanjut usia. Orang tua mana yang tidak sayang sama anak? Orang tua mana yang tidak mengasihi anak apalagi didapatkan? Begitu sulit, umur sudah lanjut. Dan sekarang Tuhan berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran di tanah Moria di salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tetapi sebelumnya Abraham sudah berkata, di sini Tuhan saya siap melaksanakan perkataanmu. Rupanya perkataan Tuhan itu secara manusia beratnya luar biasa. Anaknya satu-satunya yang dikasihi, untuk mendapatkannya pun memakan waktu yang sangat lama dan sebenarnya sudah mustahil. Sekarang dia sendiri harus mengambil anak itu dan dipersembahkan di tanah Moria di salah satu gunung sebagai korban bakaran. Saudara tahu, ini melawan akal sehat ataupun melampaui akal. Makanya saya berkata, iman yang sejati itu melangkah dengan iman kadang-kadang melewati atau melampaui akal. Ada 2 di sini
yang diterangkan Tuhan kepada Abraham sebenarnya melampaui akal Abraham atau akal sehatnya. Yang pertama, mengapa harus Ishak dikorbankan sebagai korban bakaran? Bukankah lewat Ishak nanti keturunan itu dijanjikan? Kok lewat Ishak lah ya keturunan dijanjikan, tapi sekarang dia dikorbankan sebagai korban bakaran dan harus dibunuh? Padahal untuk mendapatkan Ishak pun berkat Tuhan. Pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah lama ditunggu, kok harus dibunuh sebagai korban bakaran? Itu pasti seperti melawan akal sehat, melawan logika. Maka iman itu, kalau itu diperintahkan Tuhan, seandainya di atas logika pun, kita harus taat kepada Tuhan. Yang kedua, dalam perjanjian lama, korban bakaran itu tidak pernah manusia bagi orang Israel. Korban bakaran itu kalau bukan domba, kambing, lembu, ataupun hewan. Justru dalam kitab Ulangan, bangsa-bangsa penyembah berhala lah yang menyerahkan anaknya laki-laki dan perempuan sebagai korban dalam api. Tentu pasti Abraham berpikir, bukankah korban bakaran biasanya domba? Korban bakaran biasanya binatang? Bahkan yang dipersembahkan sebagai korban kalau manusia itu praktek penyembahan berhala, bangsa-bangsa tidak menyembah Tuhan. Mengapa hari ini harus anak saya? Ingat, melangkah dengan iman yang pertama. Mendengarkan suara Tuhan dan berkata siap melaksanakan firman Tuhan. Yang kedua, melangkah dengan iman itu kadang-kadang melewati logika atau akal sehat. Berat, pasti berat. Bagi Abraham kalau misalnya seluruh dombanya dipersembahkan, mungkin tidak ada masalah, harta bisa dicari. Ini anak satu-satunya. Bapak Ibu, hari ini saya berkata, seandainya Bapak Ibu yang punya anak, kalau diminta Tuhan anak kita yang terpintar, yang paling bertalenta, yang paling sehat, dikhususkan untuk Tuhan, hari ini tentu bukan lagi ada korban bakaran. Siapkah kita? Mungkin kita bercita-cita anak saya ini nanti kuliah di kedokteran, kuliah di teknik, kuliah di akuntansi, dan nanti ambil S2 ke luar negeri, menjadi pengusaha, pintar luar biasa. Sekarang itu diminta Tuhan. Ini mau jadi hambaku, kata Tuhan. Siapkah kita atau tidak? Mungkin ada orang Kristen, kalau anaknya yang terpintar jadi kedokteran atau sekolah di kedokteran, dia bisa berkata, siap, haleluya, nanti jadi dokter yang terbaik. Atau jadi fakultas teknik, oh dia siap. Ekonomi dia siap. Tapi siapkah Bapak Ibu? Siapkah saudara-saudara?
Siapkah pemuda-pemudi bagi pemuda-pemudi hari ini yang paling pintar, yang paling bertalenta, paling berkarisma? Kalau diminta Tuhan bahwa kamulah jadi hamba Tuhan, Abraham sudah duluan berkata, "Ya Tuhan, di sini saya siap melaksanakan perkataanmu." Rupanya perkataan Tuhan itu sangat berat secara duniawi, secara manusia, secara akal, karena anak itu harus dikorbankan. Seringkali Bapak Ibu, yang paling kita kasihi, yang paling baik, itu yang diminta Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Dan seharusnya pun, kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan, benar-benar kita mencintai Tuhan, bukankah untuk pekerjaan Tuhan seharusnya yang terbaik kita berikan? Jangan ada konsep yang untuk Tuhan sisa kita berikan. Saya pernah dengar kesaksian seorang pendeta. Pengalamannya sangat menyedihkan menurut dia. Karena waktu anak orang tuanya paling tua masuk ke kedokteran, orang tuanya sukacita dan orang tuanya bikin pesta, potong hewan. Mereka bersukacita karena anaknya dapat di kedokteran. Demikian juga anaknya nomor 2 dapat di fakultas teknik. Kembali sama bersukacita, undang tetangga, undang keluarga, undang famili, potong hewan, potong babi. Oh, anak saya dapat di fakultas teknik. Lalu anaknya yang ketiga punya keyakinan, "Pak, saya mau masuk sekolah teologi. Saya akan jadi pendeta." Orang tuanya tidak bikin pesta. Orang tuanya tidak undang tetangga atau keluarga. Ayam pun tidak ada untuk dipotong. Sehingga anak ini berangkat ke sekolah teologi dengan sedikit sedih. Bukan saya katakan untuk kedokteran itu tidak baik, untuk teknik itu tidak baik. Tapi mengapa sering kalau untuk jadi hamba Tuhan, kita tidak rela anak kita yang terbaik kita berikan. Yang paling rohani, yang paling pintar maunya kita doakan untuk jadi hamba Tuhan. Harus sama. Kalau untuk jadi dokter, kita sukacita kalau itu panggilannya. Untuk orang yang fakultas teknik, kita sukacita kalau itu panggilannya. Untuk orang yang masuk fakultas ekonomi, mungkin jadi bisnismen, pengusaha, kita sukacita kalau itu panggilannya. Sukacita kita juga sama kalau anak kita menjadi hamba Tuhan. Abraham walaupun melawan akalnya, kalau itu perkataan Tuhan, mungkin dia belum mengerti sepenuhnya, dia bisa berkata, "Di sini saya Tuhan, saya siap melaksanakan perkataanmu." Saya berkata kepada Bapak Ibu yang sudah punya anak hari ini, saya berkata kepada pemuda-pemudi, remaja, kalau seandainya Tuhan memanggilmu, mungkin kamu bercita-cita, saya mau jadi dokter, saya menjadi ahli teknik, ahli akuntansi. Tapi kalau sekarang Tuhan berkata kepadamu, kamu kukhususkan untuk jadi hambaku.
Beranikah kita katakan, siap di sini saya Tuhan, saya siap melaksanakan perkataan-Mu. Beranikah kita katakan kepada Tuhan, hai Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, mungkin anak Bapak Ibu yang paling pintar, yang paling rohani, yang paling baik, Tuhan katakan anakmu ini bukan jadi dokter, anakmu ini bukan jadi ahli teknik atau ahli akuntan, tapi mau jadi hambaku yang khusus melayani. Beranikah kita katakan, di sini saya Tuhan, saya siap melaksanakan firman-Mu. Kalau seperti itu hati kita, Tuhan sangat senang. Tuhan sangat kagum. Tuhan sangat sukacita melihat Bapak, Ibu, dan saya dan saudara-saudara. Kalau hari ini berani kita katakan, di sini saya Tuhan, saya siap melaksanakan perkataan-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kalau hari ini pun Engkau masih berkata-kata kepada kami. Abraham itu berani berkata, di sini saya Tuhan, saya siap melaksanakan perkataan-Mu. Hari ini pun kalau kami punya iman yang sejati, berarti kami juga berkata kepada Tuhan, saya siap melaksanakan perkataan-Mu, melaksanakan perintah-Mu, melaksanakan kehendak-Mu. Walaupun kehendak-Mu itu kadang-kadang belum pernah kami pikirkan sebelumnya. Berkatilah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudaraku, seandainya ada pertanyaan Bapak Ibu sesuai dengan firman Tuhan ini, atau Bapak Ibu ingin didoakan, bisa menghubungi nomor HP atau WA saya di bawah ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.